akan menarik seseorang untuk maksiat. Faqad ruwiya, benar-benar telah diriwayatkan marfu'an secara marfu' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, man akalal halala, sapa wong sing mangan halal, atau ajawarihu, maka akan menjadi taat anggota badannya. Waman akalal harama, siapa orang sya'a am aba, mau atau tidak mau. Waman akalal harama, siapa orang yang makan barang yang haram, maka asad akan bermaksiat jawarihuhu, anggota badannya, sya'a am aba, mau atau tidak mau. Wa fil khabar, dan di dalam khabar, awil asar atau asar, khabar itu kalame nabi, asar itu iso kalame sahabat. Kul ma syi'ta, makanlah apa yang kamu kehendaki, famithluhu, maka seperti itu ta'malu, kamu akan beramal. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang al-arif billah, ma qata'al khalqu anil haq, tidak ada yang memutus antara makhluk daripada Allah, wa akhrajahum, dan mengeluarkan mereka min dairatil wilayah, daripada putaran dairah kewalian, illa, kecuali adamu taftishihim, tidak adanya meneliti mereka, an hadhil luqmah, daripada suapan ini. Wa akilul harami, dan orang yang makan barang yang haram, wa syubhati, dan syubhat, wa in ato Allah, walaupun dia taat kepada Allah, fa ta'atuhu, maka ketaatannya ghairu makbulatin, enggak diterima. Li annallaha, karena sesungguhnya Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah menerima daripada kelompok orang-orang yang bertakwa. Wallahu thayyibun la yakbalu illa thayyiban, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Fasal ini nerangkan tentang bahayanya untuk makan barang sing haram. Pernah dibahas di awal kitab ini sedikit, tapi di sini dijelaskan kembali. Fit tahdziri min aklil haram, bahayanya makan barang haram dan syubhat. Nah, makan barang haram dan syubhat. Barang haram itu atau syubhat itu ada dua. Ada yang zatihi, zatnya itu haram. Jelas, semua makanan yang mengandung babi misalnya, atau mengandung khomer misalnya, atau bangkai misalnya, atau darah, pokok barang-barang sing diharam, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma akulas sab'u, diharamkan bagi kamu bangkai, kemudian daging babi, kemudian daging hewan-hewan buas, kemudian darah, nanah, barang-barang sing najis, itu semuanya diharamkan. Zatuh. Penting kita untuk mengetahui perkara-perkara yang diharamkan ini, dan ini taunya atau keterangannya itu ada di kitab-kitab fikih rata-rata. Diterangkan, oh iki haram, oh ini dibolehkan, ini tidak boleh. Itu rata-rata keterangannya di kitab-kitab fikih. Apa? Macam-macam. Ada misalnya hewan
Ya, hewan yang diharamkan itu disebutkan oleh para ahli fikih. Ada babi, asu, wis jelas. Ya, madzhab Syafi'i itu haram. Kemudian atau turunannya, ya, atau turunannya, atau apa nama lainnya. Ya. Ono babi, babi ternak, babi hutan, bodoh. Ya, babi ternak, babi hutan, celeng misalnya ya, bodoh. Anjing juga sak macamnya, wis pokoknya jenisnya anjing, anjing ternak ataupun anjing hutan atau anjing-anjing yang lain. Kemudian ada yang diharamkan dengan kategori. Ya, ada yang diharamkan dengan kategori. Jadi hewan yang makannya itu misalnya dengan menggunakan tangan atau kukunya. Nah, itu juga diharamkan. Berburunya itu dengan kukunya, itu diharamkan. Adapun makanan laut itu semuanya halal. Iwak kabeh halal. Ya, kalau ikan semuanya halal. Ya. Kecuali kalau ikan itu hidup di dua alam. Ya, kecuali kalau ikan hidup di dua alam, maka itu halal. Kalau ikan hidup di dua alam, maka kalau ikan hidup di dua alam, maka hukumnya haram. Nah, itu pembahasannya kok di bab masalah fikih, masalah babul atimah, bab masalah makanan. Perlu untuk diketahui soal supaya tidak asal-asalan makan itu. Ya. Kok ono bekecot dipangan misalnya ya, sate 02 misalnya ya, atau apa dipangan. Atau misalnya apa yang banyak orang mungkin kalau orang sini darah dimakan misalnya. Ya, darah sapi didi itu haram itu. Dede kemudian digoreng kayak ati ngono kan, digoreng kayak ati itu. Ya, lu ini sama dengan hati. Itu ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhillalana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Memang jantung dan hati ya itu terbuatnya organnya itu dari darah. Jantung itu asalnya itu sampai belajar ilmu biologi itu, anatomi tubuh itu asalnya dari darah. Maka nilai dede itu dimasak koyo ati, ya, atau koyo limpo. Kenapa? Karena memang sama, asalnya itu sama. Tapi itu dihalalkan. Kalau dede ndak, ya, lek PT itu jenenge marus, ya. Darahnya ayam yang kemudian dibekukan yang sampai beku ngono kok diiris-iris, digoreng, dimasak, ya, kadang nggak campuran rujak, kadang-kadang. Itu orang banyak yang ndak ngeh itu dipikir barang sing halal. Jadi ya. Minuman yang diharamkan jelas ya najis. Ya kencing misalnya. Tidak boleh minum kencing. Nah, atau khamr. Nah, khamr itu juga tidak boleh, haram. Kadang-kadang dibuat masak. Nah, ada namanya arak masak. Biasanya masakan-masakan Chinese food itu ada pakai arak masak. Itu haram itu. Nah, itu hukumnya haram. Orang kalau nggak tahu harus kita memastikan. Atau masakan Jepang, deh, sampai tahu ya masakan Jepang itu ono campurane arak. Gimana songkine atau mangan Jepang ya. Restoran Jepang itu ada sebagian itu pakai arak. Kayak sedep-sedepan. Itu hukumnya haram. Itu hukumnya Yang kedua, ada haramnya itu karena zatnya. Karena yang pertama karena zatnya, yang kedua karena sebabnya. Yang pertama itu diharamkan karena zatnya, asalnya, yang kedua karena sebabnya. Tempe halal, sate kambing halal,
cuman oleh nyolong. Nah, iki haram. Ya. Misalnya apa? Gule, ya, nasi kuning misalnya, ya. Apa hukumnya? Halal. Cuman selamatan hasil korupsi misalnya. Ya apa hukumnya? Haram. Lho iki sego kuning. Iya, tapi duwike oleh teko korupsi, maka haram. Ya. Apalagi misalnya baju, sarung, takwo halal. Ya, halal. Tapi misalnya hasil suap atau hasil nipu orang misalnya, ya apa hukumnya? Ya haram. Dan jangan dikira makanan itu hanya yang kita makan, termasuk pakaian ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Termasuk rumah yang ditempati itu juga harus diperhatikan. Dikatakan di sini makan barang sing haram itu pasti akan memalingkan orang dari perbuatan taat. Wong lek panganane haram, wis pasti wis diajak api iku abot. Orang kalau sudah makanannya haram, diajak berbuat taat itu pasti sulit. Selalu condongnya kepada perkara-perkara yang sifatnya maksiat. Dalam satu riwayat marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akalal halala atau ajawarihu. Sapa wong sing mangan barang halal, maka otomatis anggota badannya itu akan berbuat taat. Nah, otomatis wis wong lek panganane sing halal, dijaga makanannya daripada makanan yang halal, itu otomatis ya dia akan berbuat taat sudah. Otomatis. Begitu pula sebaliknya. Waman akalal harama, siapa orang yang makan barang yang haram, maka asot jawarihu, anggota badannya akan bermaksiat sya'a am abah, mau atau tidak mau, otomatis ya, otomatis akan gampang diajak untuk berbuat maksiat. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itu penting perkara makanan ini penting. Karena makanan ini nanti yang akan kita makan kemudian akan menjadi kekuatan kita untuk berbuat taat atau berbuat maksiat. Nah, dalam satu riwayat dikatakan rizki itu akan atau amal itu akan dilakukan sesuai daripada masuknya. Kalau masuknya itu bagus, maka keluarnya juga akan bagus. Misal contoh makanan. Nah, makanan kalau bahan-bahannya bagus, ya, bahan-bahan untuk masak segone misalnya, ya, kemudian sayurnya, kemudian bumbunya, kemudian airnya misalnya, ya, itu dari bahan-bahan yang pilihan. Itu insya Allah jadinya makanannya juga bagus. Tapi lek wis segone wis ya raskin misalnya ya, atau beras yang wis ana tinggine dan seterusnya, bau kabeh. Kemudian lomboknya sing bosok misalnya ya, kemudian sayur-sayurnya yang sudah rusak dimasak dengan diolah macam ya apapun bakal gak enak. Kenapa? Bahannya, produk dari awalnya sudah tidak bagus. Tapi kalau bagus, walaupun mek tempe digoreng tok, oh bagus, enak. Kenapa? Fresh, baru masih misalnya. Ikan juga begitu kadang-kadang, gak dibumboni blas iki iwake iki. Ya, cuman karena kita oleh mancing, misalnya. Ya, mari oleh mancing digoreng tok atau dibakar tok, wis legi, wis enak. Kenapa? Memang bahannya berkualitas. Sama juga dengan gitu amal perbuatan kita. Ya, sampean akeh sembahyang, akeh ibadah, tapi makanannya daripada barang-barang sing haram. Oh, jangan harap sudah. Ada satu sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya mustajabud doa. Ya, doakan saya jadi orang yang kalau donga itu langsung diijabah. Enak ngono iku. Kepengin dungane kontan. Dadi lek jauh donga iku mesisan iki mikir dawa iki sahabat iki. Ya, lek jauh doakno sugih tok
kok kena krismon melarat gak iso gimana. Tapi diduakno mujabud dakwah, ya masih ono bencana apa donga dhewe iso. Ya Rasulullah, doakan saya supaya mandi lek donga. Kata Rasulullah SAW, atib mat amak tustajab da'watak. Perbagus makanan kamu, ya, perbagus makanan kamu yang masuk ke dalam perut kamu perbagus, sing apik lek mangan, pasti doa kamu akan mustajab. Ya, atib mat amak tustajab da'watak. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah, dungo gak tahu mandi jauh nang Gusti Allah kok ndak tahu diterima, aku ya awak-awakane bentino ben mari sembayang aku dungo ini. Ya, minta apapun sudah kok ndak pernah diijabah ya sama Allah. Periksa makanan kita. Ya, jangankan kita, aja mana gini ya awak dhewe. Dalam hadis itu Nabi sampai nerangkan. Hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun itu. Ya, di akhirnya itu disebutkan wa dzakara ar-rajula yutilus safara ash'ath aghbar yamudda yadayhi ila sama yamuddu yadayhi ila sama. Rasulullah kemudian menceritakan ada loh ono lho wong iku ya, gayane iku kaya wong sing mari safar sing ado. Gayanya itu kayak orang mari bepergian jauh, mari melancong sing suwe ya apa kumus-kumus. Wong lek mari suwe gak mulai lah ndak kerumat biasanya. Di embong tok misalnya tahunan bulan-bulan ya, sing kena pasir, kena debu, kena iki, mukanya sudah tidak terurus. Yutilus safar, ash'ath aghbar, pakaiannya sudah lusuh, lambine wis beda-beda, makanya nggak tahu mulai, ya, bajunya beda-beda mungkin, ya. Kemudian aghbar penuh dengan debu, artinya gambaran orang sing warok. Ono wong urip di omahe, ya misalnya wong Bangilan kene misalnya, raine ku wis korep ngono misalnya ya. Kemudian bajunya wis elek ngono. Nah, duduk sing putih bersih ngono ndak elek lambene beda-beda kabeh. Saking gak ngerumati nang awak, fokus ibadah. Jare dhewe, ya. Saking fokusnya ibadah sampai ndak ngerumat awak. Iki lak wong masyaallah iki. Ya, iki wong apa jenenge wong jaduk apa jenenge ya. Iki wong masyaallah iki wong keramat iki. Ketokane seperti itu, kelihatannya seperti itu. Udah pakaiannya compang-camping, rambutnya wis ndak keurus. Ya, wis koyo wali sing khelap iki, wali khelap iki. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ndonga. Apakah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, wa mat'amuhu haramun. Padahal makanannya yang dimakan haram. Wa masyrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaian sing elek iku sing digawe iku pakaian sing haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana bisa diijabah orang seperti ini? Ndak jamin walaupun bajunya compang-camping elek, raine gak kerumat, kemudian berarti dia orang yang warok, ndak arep dunya, belum tentu. Atau menjaga daripada barang-barang yang haram, ndak jaminan. Ya, ini orang seperti ini dikatakan doanya enggak diijabah. Doanya enggak diterima oleh Allah. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana caranya mau diijabah? Makanannya haram. Minumannya haram, wa ghudiya bil haram, mulai kecil dikasih makan dengan barang sing haram. Ya, ndak ada perhatian dengan barang-barang yang halal, dianggap wis biasa, nyolong-nyolong titik ndak apa-apa. Korupsi titik ndak apa-apa pikir. Wis wajar kabeh pegawai wis ngene iki. Ya, semua orang dagang ya ngurangi timbangan seperti ini misalnya sing dagang. Lek gak ngene yo gak sugih-sugih awak misalnya. Ditipu misalnya ya, kalau seperti ini ya tidak bisa sukses kerjaannya. Sing dodol kain dikurangi kaine, sing dodol beras dikurangi timbangannya. Ya, ngomongi jarine barangnya apik. Ya, pertama itu apik, kemudian yang kedua, yang ketiga elek. Nipu namanya ini. Ya.
Fa anna tustajabu lahu. Bagaimana bisa akan diijabah di sini? Bahkan dikatakan di sini yang memutus makhluk daripada Allah. Kita kan punya hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata kita hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu tidak hanya sholat. Ya, hubungan dengan Allah ini nggak hanya sholat, macam-macam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memutus hubungan kita kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat adalah kita tidak perhatian terhadap apa yang kita makan. Ya. Perkara yang paling kuat yang bisa memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak perhatian dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Sepokok ono panganan dipangan. Sepokok ndak ketok haram ya. Pokok ndak jelas barang colongan ya. Ya. Kalau sampean ngomong seperti itu betul memang. Ya. Kita kan ndak diperintahkan gitu ya. Kalau ndak tahu kan gak ono hukum ya Ustaz. Barang gak ero lah gak ono hukumnya. Betul memang ndak ada hukumnya. Artinya ndak ada hukumnya itu nanti sampean di akhirat nggak akan dihisab. Tapi kalau efeknya terhadap amal kita, efeknya terhadap ibadah kita, ya ada. Ya, maksudnya gak ono hukum itu, kok di akhirat misalnya sampean gak iso ditatar malaikat. Apa kon biyen tau mangan gedang goreng haram misalnya. Lho aku ndak ero iku lek gedang goreng colongan misalnya. Lek gedang iku nyolong aku ndak ero disuguhi aku mangan misalnya. Saya ndak tahu seperti itu. Loh itu sampai ndak akan diazab. Oh kon gara-gara mangan gedang goreng colongan diazab kok. Ndak bakal. Tapi gara-gara gedang goreng iku mang mlebu nang wetenge sampean. Nah, itu kan barang yang haram itu barang colongan. Walaupun kita ndak tahu itu akan berefek terhadap amal kita. Nah, mungkin ibadah males. Ya, mungkin dijak qiyamul lail abot, itu sebabnya karena makanan yang haram. Ya, padahal wis di jam beker telu lek perlu kadang-kadang. Ya, beker sak HP ya. Apa maneng wis macam-macam wis. Sik gak tangi ae kadang-kadang jam telu itu. Apa? Ya, mungkin gara-gara makanan yang kita tidak teliti tadi itu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya orang-orang arifin billah, telitinya mereka terhadap makanan, terhadap barang syubhat itu Masya Allah. Nah, sampai diceritakan Abdullah bin Mubarak itu tinggalnya di Mekah. Tinggalnya di Mekah, di sampingnya di daerah Marwah. Pernah sekali waktu beliau ini ke Syam. Syam itu Syria, saiki Syria. Syria nang Arab Saudi Mekah itu ya sebulan lebih perjalanan naik onta. Pas tengah-tengah di Syam, memang ulama ya, Abdullah bin Mubarak ini ulama. Diminta nulis fatwa apa, nulis apa. Kak nemu pulpen, kak bawa pulpen. Hanya pulpen biarlah kalau sing cetekan ini pulpen nggak mangsi ya, nggak tinta, ya celup. Tidak ada pulpen, kemudian pinjem kolam ya, ini pulpen atau apa, barang sing remeh, ya pulpen. Wes nulis beliau. Setelah nulis lali, ya, lali dikesak pulpen. Ya wes dikena kertasnya mulai. Pulang sampai ke Mekah. Ya, tutup di Mekah mungkin dibongkar kopernya, didelok loh. Di jubahe kok ana pulpen iki. Pulpene sapa iki? Dieling-eling, ya Allah, iki pulpene wong sing tak selang di Syam, di Syria iku mang. Langsung balik, Pak. Ya, balikno pulpen siji iki. Saulan perjalanan iki. Ya, balik beliau itu. Kenapa? Takut nanti saya dihisab dengan barang ini. Ya, takut saya dihisab dengan barang ini, saya nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibrahim bin Adham, sufi. Beliau itu pernah nyewa unta. Ya, nyewa unta. Biyen unta kan kendaraan kayak motor saiki misalnya ya.
saiki mungkin nyewa motor Kijang. Nang di kayak nang Surabaya. Berangkat tok. Sering di mereka itu gitu. Ya, berangkat tok. Engko mulane ya wis ndak. Ya, jadi sing punya onta itu yang nuntun gitu ya, atau yang bawa diantar gitu. Pokok nyewa kendaraan misalnya teko Pasuruan nang Surabaya. Ya wis pira ongkos sih sakmene? Ya dibayar. Berangkat ini Ibrahim bin Adham. Wis sampai di tengah jalan, ya barang bawaannya itu ada yang jatuh. Nah, ada yang jatuh. Mungkin di gini tutuk langgar tengah kono eling. Loh, ini barangku. Nah, barangku ndi? Delok, oh lugur. Ya. Ketika jatuh, si orang ini mau diputer. Ojo. Nah, Ibrahim bin Adham mudun teko untane mlaku. Rene digawa barangnya balik mana. Begitu sampai ditanya sama yang barengi, wahai imam, lo apa sampean melaku iku? Apa udah diputer ae untane? Kejepit barang, kok ado-ado sampean melaku? Oh ndak. Saya nyewa onta ini dari Pasuruan ke Surabaya, berangkat toh. Lek aku mandek tak puter unta iki mang, saya takut khianat, ngambil haknya orang. Sedangkan akad saya itu sewanya berangkat dari Pasuruan ke Surabaya misalnya. Balik muter balik ngono, gak ono di akad e. Ya, akad muter balik iku udah sampai seperti itu. Dan kadang-kadang ya, kami lihat dalam hadis yang lain itu Nabi SAW mengatakan khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi barang-barang sing enak-enak, menarik. Kemudian surga itu dikelilingi barang-barang yang tidak enak, sembahyang bengi, kesel ngantuk-ngantuk sampai dikontangi, subuh apa maneh enak-enak itu dulu itu. Ya sampai dikongkon tangi poso, mangan ndak oleh, rokokan ndak oleh. Ya. Pokok ndak enak toh. Tapi kalau neraka itu dikelilingi barang yang enak, ngombe khamr enak, misalnya mabuk enak, kumpul ambek wong wedok enak, zina enak, seakan-akan barang yang enak. Dan kalau barang yang haram itu biasanya lebih menarik. Justru lek sing haram itu tambah menarik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah punya budak. Pernah punya budak. Kemudian datang budak ini nyuguhi susu. Nyuguhi susu teko. Subhanallah, biasanya Sayyidina Abu Bakar mesti takon. Karena orangnya warok orangnya. Mesti takon, tekon di iki gak ate takon, langsung dijepit diombe. Kok ndak kepake, kok ndak seperti biasanya susu gimang disuguhi langsung dijepit langsung diombe. Glek. Kaget sing budak ini. Ya, setelah selesai, wahai khalifah, kok tumben? Apa? Biasanya sampean tak suguhi apa-apa iku takon dhisik. Iki gak takon. Ya, padahal ini budak kerja di rumahnya. Ya, pasti panganan teko jero omah pasti teko dapurnya. Cuman mesti tanya Sayyidina Abu Bakar. Lo kali ini beliau tidak tanya, ya, disuguhi langsung dia, kok tumben sampai tidak takon. Astagfirullahaladzim, iya ya, katanya Bakar. Biasanya aku kita takon nang awakmu, ya, kok saya tidak takon? Takon di susu gimana? Jadi si budak, tadi ini saya ini ke pasar belonjo. Tengah-tengah di pasar, saya ketemu orang. Kenal sama saya mulai biyen wis koncoku, ero ambek aku kenal ambek aku. Aku ini dulu sebelum Islam, budaknya Islam, sebelum Islam iso dukun. Ya, iso dukun. Jampi ngono iku iso aku iki. Ya ana ilmune, pancene ana ilmune iso aku. Nyuwuk ngono iso. Terus orang ini kenal sama saya. Loh, sampean sik nyuwuk ta? Ya, atau sik dukun ta? Oh ndak wis mandek. Aku ono perlu nih, jauh syarat atau apa misalnya ya, jauh apa. Akhirnya tak woco-wocoi wong iku mang. Setelah tak baca-bacai, tak kasih jampi-jampi, dibayar saya dengan susu. Nah, susu yang sampean minum itu bayaran daripada saya dukun di pasar itu tadi.
Dengar seperti itu langsung Sayyidina Abu Bakar ya bangun dari tempat duduknya, langsung diogrok-ogrok. Ya, tangannya dimasukkan ke dalam tenggorokannya supaya susu ini muntah. Supaya keluar semuanya susu, diobrol-obrol sampai keluar. Padahal beliau tidak tahu. Nah, lah kok sampai wis jar nokar wis gak apa-apa, wis kadung mlebu nang weteng ate apa. Ya, wis gak apa-apa, wis jeneng gak ero. Mlebu weteng ate ditokno ta. Engko gak lali metu-metu dhewe. Ya, jawabane kadang-kadang enak ngomong. Engko metu wetengmu haram. Sing kok metu-metu dhewe jare. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, rasanya susu ini sampai sekarang saya masih bisa ngerasakan, tidak enaknya. Karena memang tidak pernah makan barang sing haram. Ya, itu waroknya beliau. Ada satu orang ma'ruf bil warok, terkenal dengan warok. Orang itu diziarahi itu duduk golai mandi ya atau wong sing iso bedek atau apa, bukan karena itu sebenarnya orang itu diziarah, itu berhak diziarah itu kalau orang itu warok. Kalau orang itu warok, hati-hati dengan barang yang haram, hati-hati dengan barang yang syubhat, maka itu yang pantas untuk diziarah, untuk dikunjungi. Atau orang yang ma'ruf dengan ilmu kesolehan, pantas untuk diziarah. Ono krungu siji wong ahli warok, ini terkenal orang warok ini. Akhirnya sekelompok orang mungkin pengajian ngene iki rombongan ziarah nang wong iku. Apa? Wong warok iku masyaallah. Warok itu ndak mau sama barang yang haram dan syubhat. Nah, itu namanya warok. Oh iya wis, rombongan berangkat ziarah. Sampai ke rumahnya orang itu, datang ya, disambut. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Salam, monggo silahkan mampir. Dari mana ini? Oh, ini rombongan majelis dia ulama misalnya ya. Oh, dalam rangka apa ini ke sini? Tidak ada, mau ziarah sowan ke panjenengan. Apa boleh aku kok disowani? Iya, sampean soalnya terkenal orang yang warok. Orang yang hati-hati, tidak gelem barang sing haram, tidak gelem barang sing syubhat. Oh, telat kon. Iku biyen aku. Ya, biyen aku warok. Dulu saya orang hati-hati haram. Saya ndak. Lu kaget iki. Ya, rombongan ini kaget loh. Ya apa sih? Kok bisa berubah? Ya, apa? Tuan atau syekh misalnya. Kok bisa berubah? Iya, saya dulu memang orang warok. Cuman beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu sih tas. Aku iki duwe jaran. Jaranku iki mlaku-mlaku nang tanahe lemahe tanggoku. Kok tepaan mari udan. Dadi lemah iki teles. Mari mlaku-mlaku jenenge jaran. Ya, gak wesu jaranku iki mang sikile. Langsung mlaku nang ngene omahku nang pekaranganku. Lah pasti ndek sepatune jaran iku ana lemahe tanggoku mampir nang ngene lemahku. Dan gak iso dibedakno sing ndi. Iso bedakno sampean? Ndak iso. Berarti ndek pekaranganku iki kecampur ambek pekarangane tanggoku. Nah, berarti aku saiki ndak warok saiki. Sampean mulia wis. Wis aku ndak pantas untuk diziarahi saya sekarang ini. Ya. Kata yang ziarah ya iki orang yang warok namanya. Ya, barang yang kecil-kecil dia perhatian. Tapi ya bukan berarti warok itu barang yang kecil-kecil toh. Nah, hatta barang yang besar-besar itu juga harus warok. Ya, engkau kadang-kadang sing barang sing cilik-cilik, oh duit 200, ya duit 1000 lukur dibalekno, dingekno. Sing cilik warok, ya. Sak M rong M, sak juta rong juta ditilep misalnya, itu warok iki jenenge iki. Warek iki itu warok ini. Ya, barang yang kecil-kecil aku ndak gelem wudu di musala. Ya, wedi engko keleben banyune iku dosa aku. Ya, aku ndak gelem wudu di masjid. Ku lek kakean gawe banyune iku israf. Jarene ndek pengajian iku israf berlebih-lebihan. Iku haram lek banyune banyu wakaf. Ndak gelem ngene. Cuman duit pembangunan masjid ditilep misalnya. Keliru ini. Warok itu bukan yang kecil-kecil, yang besar-besar itu justru yang lebih warok. Barang sing cilik-cilik ndak gelem. Aku haram misalnya, tapi barang yang besar dia ndak warok. Dikatakan di sini orang yang makan barang yang halal maka anggota badannya akan
berbuat taat. Kebalikannya, yang makan barang yang haram pasti akan berbuat maksiat. Fa'amsik akhi, maka tahanlah dirimu wahai saudaraku, antana wulil haram, daripada makan barang yang haram wujuban. Wa antana wuli syubhat, dan daripada makan barang-barang yang syubhat, yang nggak jelas, nggak tahu ini halal apa haram, nggak tahu. Jangan, ya, jangan kita bermain api ya. Kalau kita nggak tahu, misalnya, mbok iki sampean misalnya ono stop kontak, ono setrume apa ndak? Mesti sampean udik ini. Coba sih misalnya. Ya, misalnya ono stop kontak iki wis gak kanggo. Mbok yo ono setrume apa ndak ya? Mesti sampean udik gawe tangan ini. Kan ndak. Ya bah dijauhi, jangan. Engko moron sing ono setrume ya apa? Gosong aku misalnya. Ya. Begitu pula ini halal apa haram ya? Ndak tahu saya. Wis gak apa-apa wis ndak ero ae. Ya, iya hancur sampean. Ya, gosong sampean di api neraka. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa orang yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Wa 'alaika bi talabil halal, hendaknya kamu mencari barang yang halal. Fa inna talabahu faridatun ba'dal faridah, karena mencari barang sing halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban. Fa idza dhafirta, kalau kamu sudah beruntung, fakul minhu qasdan, makanlah yang halal itu qasdan, tengah-tengah, jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan israf. Wal bas minhu qasdan, kalau pakai baju juga yang tengah-tengah. Ojo sing larang-larang. Ya, kok kayak klambi 1 juta 2 juta kaya opo padha ae fungsine. Makan juga seperti itu. Buat apa makan yang mahal-mahal? Makan yang sederhana bisa kok. Makan yang murah itu bisa kok. Padha wareke. Wala tusrif, dan jangan berlebih-lebihan. Fa innal halala la yahtamilu saraf. Karena sesuatu yang halal itu tidak akan mengandung yang berlebih-lebihan. Jadi kalau sampean terlalu berlebih-lebihan dalam sesuatu, entah itu baju, entah itu makanan, maka biasanya di situ mengandung barang yang haram. Nah, kalau terlalu berlebih-lebihan biasanya mengandung barang yang haram. Hati-hati, ojo terlalu berlebih-lebihan. Biasa wae. Wa iyyaka wasyiba', hati-hati kamu dengan terlalu kenyang. Fa innahu minal halal, kalau itu dari barang yang halal adalah permulaan semua kejelekan. Fa kaifa minal haram, bagaimana kalau itu daripada barang yang haram. Yang dari halal aja kekenyangan, ya, kewareken terlalu banyak, itu akan membuat kejelekan yang macam-macam. Apalagi kenyangnya dari kenyang yang haram. Waqad qala alaihi salatu wassalam, tidaklah memenuhi Ibnu Adam wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Cukup bagi seorang manusia itu beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau memang harus nambah, aku lek 30-40 ya ndak kuat. Ya apa? Maka kata Nabi maksimal fathuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasih, sepertiga untuk nafasnya. Ojo dipol-poli kalau makan. Dalam apapun, makankah itu, pakaiankah, bangun rumahkah, kendaraan, ya, semuanya la tusrif, jangan berlebih-lebihan. Walaupun itu dari barang sing halal. Wong oleh kaya-kayaku dhewe. Wong aku oleh nyambut gawe dhewe. Kok ndak oleh aku gawe tuku sing apik-apik? Bukan ndak boleh. Ya. Bukan ndak boleh artinya meragukan kehalalannya, ndak. Kita ini enggak dituntut untuk berlebih-lebihan. Kalau kita gunakan untuk berlebih-lebihan, justru nanti akan memberatkan kita kalau kita dihisab di akhirat. Kalau sing murah-murah lah enak, hisabnya enteng, sediluk mari sampean. Tapi sing larang-larang itu mah hisabnya akhirnya itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang wara', hati-hati dengan barang yang haram, apalagi dengan barang yang syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Mm-hmm.